Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, spesial pada malam hari ini gue bersama narasumber nih. Kebetulan sohib lama gue nih yang sudah lama gak ketemu lagi. Dan dia mau cerita tentang pengalaman pribadinya nih. Saking penasarannya dengan Bang Degol. Apa kabar, Ya, Bang? baik Bang. Alhamdulillah. Bang, katanya lu punya cerita dan pengalaman dalam pekerjaan lu. Seperti apa sih ceritanya, Bang? Wah, pengalaman gue sih lumayan cukup banyak ya selama gue kerja di penagihan ini selama 4 tahun. Oke, oh jadi lu mau cerita tentang pekerjaan lu di bidang penagihan nih? Iya. Oke, pasti banyak cerita yang lucu atau cerita yang buat lu bakal jadi membekas selama hidup lu nanti ya? Seperti apa tuh? Ya, yang cerita yang lucu sih ada aja Bang ya. Kayak cerita ya masalah gue nagih malam tuh. Di suatu malam itu gue itu jadinya dihubungin sama rekan gue itu, selama dia minta bantuan ya gue bantuin ya. Iya. Karena itu kan gue berempat tuh jalan. Oke. Nagih di komplek. Malam-malam tuh? Malam-malam Oke, itu. terus? Posisi itu jam 8 ya. Jam 8 malam, oke. Itu kan sohib gue juga, itu teman jalan gue lah. Oke. Nah pas dia nelpon gue datang di situ kan minta bantuan. Ya gue jalan di situ malam. Itu ada lucunya juga sih, ada dukanya ya. Kita pulang alhamdulillah dengan selamat gitu kan. Emang kejadiannya apa tuh, Bang? Lu bisa cerita pulang dengan selamat? Apakah ada lucunya, ada horornya, apa ada? Ya kayak tahu sendiri lah di komplek gimana kan ya, suasana komplek tuh sunyi. Oke. Sunyi itu ya dimana pas kita jalan itu pas banget kita nemuin tuh komplek yang tadinya kita cari-cari nggak ketemu, akhirnya ketemu. Wah, Oke, terus? bener-bener dah itu apa ya, kayak semacam pada panik gitu. Kenapa tuh paniknya? Ya buktinya itu kan di komplek ternyata ada ya kayak anjing-anjing liar itu tuh ya. Kita kagak tahu gimana ceritanya itu pas kita nemuin, pas gua nyampe, ya kan, pas gua nyampe posisi gua nggak tahu tuh di depan ada anjing kan. Oke, terus? Wah, ini juga kagak tahu, ternyata kita pada kabur semua. Karena saking Iya, nah di situ kan posisi ada perempuan satu. Iya. Nah, gue ngelindungin dia lah. Dari tim lu ini maksudnya? Iya, karena dia kan sebagai yang datanya itu. Lu yang di lapangan, Iya. cuman dia kebetulan lagi ikut nih. Iya, untung kita kagak terjadi apa-apa, kan tahu sendiri kan. Anjing liar komplek ya gimana itu, langsung wah. Pokoknya dah. Lu kebayangnya tadinya apa? Baik-baik aja nggak? Baik-baik aja, kagak jadi apa-apa. Pikiran gue mah yang terjadi mah mau konsumnya, ternyata ini sama hewan yang piaraan si komplek itu. Wah, diuber-uber itu. Nah, untung gue ngelindungi si perempuan ini. Terus? Ya untung gak terjadi apa-apa ya. Ya kalau terjadi apa-apa kan digigit kayak gitu gimana ya, kita juga sama-sama panik di situ kan. Tugas negara nih. Ya tugas yang kita jalanin lah. Terus? Akhirnya ya udah kita pada mental, akhirnya nyatu lagi di situ. Main pada sasaran. Misi lu untuk nemuin alamat rumah untuk yang lu tagih Ketemu. Nah di situ kita ketemu sama yang punya rumah nih ya. Ternyata dia nggak tinggal di situ. Pindah lah. Oke, terus? Ya akhirnya kita mau nggak mau dah nyari lagi kan. Ternyata udah jam malam, mau nggak mau kita ngopi lah di warkop, ya kan, cari strategi gimana. Soalnya kan kita juga perlu target juga di situ, pencapaian. Iya. Lu urungin niat untuk nyari tempat lain atau gimana pas di warkop? Ya akhirnya kita pulang lah dengan
tidak membawa apa-apa hasil. Harusnya kita bawa hasil kan ya. Iya. Nah, pelampiasan kita ya pas kita balik itu terjadilah kita kayak kita bawa motor kan, bawa motor tuh ngebut. Ternyata tuh di jalur busway ada tikungan lah ya kan. Nah dari busway itu ada yang bawa motor ngebut gitu, nabrak lah di situ lah, jeder. Temen gua ditabrak, ya gua mau nggak mau dong di situ bantuin. Akhirnya kita cecokin lah dengan pelampiasan kita di situ. Iya. Udah gitu nggak dapat tagihan, gimana ceritanya kan tuh. Iya. Ya akhirnya kita mau nggak mau itu pelampiasan itu ya ke orang itu. Kita maki-maki lah inilah karena motor kita kena. Wah, dan teman gue ini ya kena lumayan kakinya, sakitan juga kali ya. Iya, di situ loh ngebacot-bacot kita. Ya, kita pulang dengan gak bawa apa-apa di situ. Oke, terus di hari selanjutnya gimana? Di hari selanjutnya Lo schedule lagi buat kemana? Ada cerita lagi itu, katanya lo yang apa? Yang waktunya lo ketemu makhluk halus itu? kalau makhluk halus itu ya ini rumah udah kosong. Terus Ya, ada penampakan. ada penampakan lah di situ. Tapi alamat itu udah benar tuh. Alamat sesuai, ya kan. Ya ternyata kalau kayak gitu kan kita kan ikutin sesuai sama alamat di situ. Pas lu apa datangin rumahnya ternyata tuh rumahnya kosong. Kosong, Nah, pas melompong. kosong lu ketok-ketok katanya ada sesuatu tuh di dalamnya. Padahal katanya rumahnya kosong gitu ya. Iya, ada sesuatu yang tidak diinginkan lah. Terus akhirnya lu pada kabur apa tetap coba untuk penasaran? Itu posisi gua lagi sendiri. Oh lu lagi sendiri? Iya. Berikutnya ya. Terus? Itu posisi lagi sendiri itu gue berani-beraniin ya. Posisi soalnya ada di gua. Oke, terus? Gue yang megang ya kan, mau nggak mau gue uber lah itu di daerah mana tuh Depok. Oke, Depok. Depok itu kan lumayan perumahan Lalu ya. lu samperin rumahnya kosong. Kosong, melompong, nggak ada apa-apa. Tapi lu ngeliat sesuatu tuh di dalamnya? Yang aneh itu ya pintu, Hah? pintunya itu kebuka gitu, Padahal nggak ada orang. nggak ada orang. Terus akhirnya lu coba untuk masuk apa gimana? Padahal gue udah dikasih tahu sama yang penjaga itu ya, Iya, bahwa rumah itu kosong. bahwa rumah itu udah kosong, udah nggak ada yang ngisi, si orang udah kemana tahu ya kan. Gimana ya, gue juga masih penasaran ya namanya kita penagih kan. Bener kok. Iya, nah itu yang namanya penagih itu kan mau nggak mau ya kita harus inilah yakinin nih buat laporan ke atasan. Oke, terus Ini baunya gimana, ya pas kan? lu liat makhluk itu gimana tuh akhirnya? Ya shock jantung juga lah, shock jantung pokoknya dah, gimana ya? Ya mundur-mundur dikit lah itu yang begitu mah. Nggak kita inin banget ya kan. Akhirnya kita pulang, kita laporan lagi ke penjaga ya. Oh, penjaganya Iya, cerita di situlah. Penjaganya juga emang udah tahu kosong. udah tahu kosong, udah iya penasaran kita harus buat laporan, foto di situ ya kan, bener-bener foto di situ. Terus akhirnya dari yang lu ceritain semua ini sebenarnya sih kayak penagihan gitu boleh nggak sih? Misalkan lu kan dengan berizin penagihan nih, terus ada yang terlambat, terus itu boleh nggak sih lu jegat di jalan atau gimana sih? Gue juga bingung nih. Kalau kita Prosedurnya seperti apa sih sebenarnya? Kan kalau Kalau- lu ceritain ini orang lu datang ke rumah orang terus tapi orangnya nggak ada, sedangkan kan itu kan pasti perusahaan lu bakal rugi tuh kayak gitu. Itu gimana tuh? Itu boleh di jalan atau memang prosedurnya harus? kalau gua kan ya jatuhnya ya internal ya. Internal itu gua ya harus nagih itu ke rumah. Oh, ke rumah. Iya, kalau yang
Ini yang di jalan itu ya, itu kan udah ilegal, enggak ilegal sih Oh, jatuhnya. ada juga ya? Bukan ilegal dia udah masuk PT. Oh, gitu. Oke. Iya, itu masih murni. Hmm. Ya itu juga harus ada laporan bukti kuat. Kalau emang dia narik di jalan ya, si yang ketarik itu juga harus punya inilah bukti Bukti bahwa motor ditarik di jalan, tapi dia harus laporan ke ini, ke kantor, apa benar motor ini udah dibawa. Nah terkadang itu juga yang gue lihat ya, selama gue ini ya, kayak yang disebut itu matalang ya, matalang yang di jalan itu kalau habis narik di jalan dia lapor, emang sih benar dibawalah konsumennya itu ke kantor untuk diselesaikan masalahnya. oh, gitu. Ya kalau gua ini kan internal ya, internal itu harus nagih ke rumah, mau gak mau ya kita adu argumen nih gimana. Dan Ya itu juga belum tentu ada atau orangnya malah iya pindah, itu dia ya, apes nggak apes di situ ya. Posisi ya yang gua rasain ya ada sedih dan dukanya di situ. Di saat kita sedih ya kita nggak capai target atau gimana ya, ya pengennya kita kan target ya biar kita dapat gaji lah atau gimana, senang membanggakan diri ya. Momen-momen yang target itu yang harus kita capai. Ya gue berjalan dari awal bulan sampai akhir itu ya selalu gue kunjungi ke rumah ya kan. Gue kunjungi ke rumah, gimana dia itu ngomong janji ya gue kasih lah janji. Tapi kalau udah gue kasih janji ya harus tahu kompensinya gimana dia biar bisa bayar ke gue ya. Tuh gue nulis surat perjanjian tuh, biasanya perjanjian. Emang kalau nggak ada pembayaran ya mau nggak mau ya kan. Ada juga tuh udah gue tulis perjanjian nggak ada pembayaran, tiba-tiba kan dia kabur. Tuh ada tuh yang begitu tuh, yang gue sedihin tuh di situ. Ya cukup menarik ya pengalaman dan cerita nih dari Bang Nego nih. Jadi ya apapun kerjanya pokoknya ya kita tetap harus profesional, tetap apa ya kalau janji ya memang harus ditepati. Iya. Tadi ceritanya kan udah disamperin tiba-tiba kosong, malah apesnya dia pernah datang ke rumah yang alamatnya bener tapi ternyata nggak ada, dan malah nemuin makhluk-makhluk yang begitu kan. Waduh di luar nalar banget tuh ke rumah kosong tapi malah ada sosok makhluk halus di dalamnya, terus sampai dikejar-kejarannya juga. Ya cukup menarik ya cerita dan pengalaman dari Bang Nego buat sore malam. Semoga dengan pengalaman yang diceritain dari Bang Nego bisa menambah wawasan kehidupan, atau yang tadi ketemu hantu menambah wawasan misteri ya. Buat sore malam juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Kalau lu punya cerita dan pengalaman misteri juga, lu bisa kirim di email kita di luar nalar, atau bisa isi di kolom komentar di bawah ini untuk cerita yang lu mau bawain seperti Bang Nego ini nih. Akhir kata gue Bule dan Bang Nego pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.